Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang beriman kepada malaikat. Nah, kemarin kita sudah belajar materi apa, anak-anak? Tentang Asmaul Husna, Bu. Ya, masih ingat apa artinya dari Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik dan benar dan mulia. Ya, sekarang kita akan membahas bab tentang iman kepada malaikat. Nah, iman sendiri apa? Iman artinya percaya. Nah, kalau misalkan kita beriman kepada malaikat gimana? Ya, berarti kita wajib percaya akan adanya malaikat. Di sini kita akan membahas bab tentang malaikat dan makhluk gaib selain malaikat seperti jin, iblis, dan setan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dari malaikat. Menurut bahasa, malaikat merupakan jamak yang berasal dari kata malakun yang berarti kekuatan. Nah, dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut dengan ar-rasul yang berarti para utusan Allah. Nah, malaikat ini adalah makhluk rohani yang bersifat gaib. Maksudnya bersifat gaib mana? Berarti malaikat ini tidak bisa dilihat, didengar, dan juga tidak bisa diraba. Mereka ini hidup di alam yang berbeda dengan alam kita. Jadi malaikat itu ada, tapi berbeda tempat dengan kita. Tapi kita wajib meyakini bahwa malaikat itu ada. Kemudian malaikat itu disucikan dari nafsu hayawaniyah. Artinya malaikat ini terhindar dari segala keinginan keduniawian. Dan malaikat ini selalu berbuat taat, tidak pernah melakukan dosa. Kemudian kita selain wajib beriman kepada malaikat, kita wajib beriman kepada jin, iblis, dan juga setan. Nah, di sini ada dalil tentang adanya malaikat yang berbunyi fasajadal malaikatu kulluhum ajmain, yang artinya maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Kemudian ada Quran surat At-Tahrim ayat 66 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadun la yaksuna wa ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Jadi ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa adanya malaikat yang menjaga neraka. Nah, malaikat penjaga ini bersifat kasar dan keras. Kemudian kita akan membahas tugas dan sifat-sifat malaikat Allah. Dan yang pertama, kita harus mengetahui dulu nama beserta tugas dari malaikat tersebut. Nah, yang kita ketahui bahwa malaikat itu ada 10. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bertugas untuk menyampaikan wahyu dan mengajarkan kepada para nabi dan rasul. Kemudian ada malaikat Mikail yang bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk, menimbang hujan, angin, dan juga lain. Kemudian ada malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini bertugas untuk meniup sangkakala. Kemudian ada malaikat Israel atau malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa.
dan ada malaikat munkar dan malaikat nakir yang bertugas memeriksa amal manusia dan di alam barzah. Kemudian ada malaikat raqib dan atid yang bertugas mencatat amal baik manusia dan juga amal buruk manusia. Kemudian ada malaikat malik yang bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka. Berarti malaikat malik ini bertugas untuk menjaga di neraka. Ya, kemudian yang terakhir ada malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga pintu surga. Nah, kemudian selain dari tugas-tugas itu, malaikat mempunyai sifat. Sifat-sifat malaikat yang pertama adalah selalu bertasbih siang dan malam tanpa henti. Jadi tugasnya malaikat ini selalu tunduk dan patuh kepada Allah dengan cara apa? Bertasbih kepada Allah. Kemudian suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu. Nah, kalau manusia ini kan mempunyai hawa nafsu seperti makan, minum, lapar, makan, tidur. Nah, kalau malaikat ini beda, malaikat suci dari sifat-sifat tersebut. Kemudian malaikat selalu takut dan taat kepada Allah. Kemudian tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahnya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang jin, iblis, dan juga setan. Sekarang kita akan belajar pengertian dari jin. Nah, jin ini berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi atau merahasiakan. Yang dimaksudkan di sini adalah jin ini tertutup dari panca indera manusia. Artinya jin tidak bisa dilihat oleh manusia. Jin ini dibagi menjadi dua, ada jin kafir dan jin muslim. Nah, jin kafir ini bagaimana artinya? Jin kafir ini artinya jin yang selalu mengembangkan terhadap perintah Allah, tidak memurnikan kekuasaan Allah, selalu mengingkari perintah dari Allah. Kemudian ada jin muslim. Jin muslim ini pastinya jin yang mengakui keesaan Allah dan selalu melaksanakan perintah dari Allah. Kemudian ada dari sifat dan perilaku jin. Nah, jin ini mempunyai sifat-sifat sama halnya dengan manusia, tapi di sini sifat-sifat jin ini berbeda dari manusia. Adapun sifat-sifat jin itu yang pertama tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Yang kedua, jin ini diciptakan dari api yang sangat panas. Dan jin ada yang mengakui keesaan Allah dan ada juga yang melanggar perintah Allah. Perilaku dari jin. Nah, jin ini diperintahkan oleh Allah untuk menerima syariat Islam sebagaimana manusia. Jadi jin ini mempunyai tugas yang sama dengan manusia, yaitu untuk menyembah kepada Allah. Nah, menurut sebagian ulama, jin ini mempunyai rupa, tabiat, dan kelakuan yang mirip sekali dengan manusia. Karena jin ini sama seperti manusia. Mereka ada yang baik, ada yang jahat, ada yang muslim, dan ada yang kafir. Nah, jin ini juga mempunyai tingkat keimanan dan ilmu dan amal tentu berdasarkan keimanan dan amalan mereka kepada Allah. Setelah kita mempelajari tentang jin, maka selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian dari iblis. Nah, iblis ini berasal dari bahasa Arab yaitu iblas, artinya putus asa. Maksudnya jin ini berputus asa dari rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan. Sedangkan kata setan berasal dari bahasa Arab yaitu syaitona yang artinya jauh. Maksudnya adalah
setan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dengan keburukan. Iblis dan setan ini adalah makhluk dari golongan jin yang diciptakan Allah dari api. Dan tugas dari iblis dan juga setan ini adalah mengajak manusia ke jalan yang sesat atau mengajak manusia ke dalam kemaksiatan. Nah, iblis ini adalah makhluk yang pertama kali membangkang terhadap perintah Allah. Ini sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan dan hidup dalam kalangan malaikat. Sifat dari iblis dan juga setan. Nah, sifat iblis dan setan ini tidak jauh berbeda karena mereka itu membangkang terhadap Allah. Jadi mereka mempunyai sifat yang tidak jauh berbeda. Yang pertama, mereka tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Kemudian diciptakan dari api yang sangat panas. Dan iblis dan juga setan ini mempunyai sifat angkuh dan juga sombong sebagai sifat dasar dari setan dan iblis ini. Dan kemudian dia selalu membangkang terhadap perintah Allah. Kemudian ada perilaku iblis dan juga setan, mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Adam, tetapi juga berusaha untuk menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah terlarang. Nah, jin dan iblis ini sangat senang untuk menggoda manusia, untuk mengajak mereka ke jalan keburukan. Nah, yang terakhir kita akan belajar bagaimana hikmah dari kita mempelajari beriman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Jadi di sini ada hikmah yang bisa kita petik dari kita belajar tentang materi pelajaran hari ini. Yang pertama, kita dapat mengenal keagungan Allah, kekuatan dan kekuasaannya. Kemudian dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah, bahwa malaikat ini makhluk yang tidak bernafsu namun patuh dan taat terhadap perintah Allah. Kita bisa jadikan contoh dari sifat malaikat ini yang disiplin dan ikhlas dalam melaksanakan perintah. Kemudian apa hikmah selanjutnya, yaitu lebih hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini, sebab musuh yang nyata bagi manusia akan menjauhkan dan menjerumuskan ke jurang yang sesat. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai sini. Untuk selanjutnya ada tugas, yaitu halaman 20 dan dikumpulkan pada minggu depannya.